Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada pemirsa sekalian, kembali kita bersua dan kembali kita berjumpa dalam program acara di Ungaran Mengaji ini, yakni Ungaran Mengaji di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan sore hari ini, ana tidak sendirian, ana ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Ali Muyassar Rasyid Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ini kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan sore ini alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar, kembali menuntut ilmu di tengah-tengah bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, dan di tengah-tengah wabah pandemi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas pelajaran mengenai keutamaan memberi makan orang yang lapar. Betul ya Ustaz? Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya. Langsung saja kita kepada materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Fadhil Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka intinya mari kita semuanya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu-satunya ilah yang tidak boleh kita mensekutukannya. Maka semata-mata kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba, sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang penuh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tentunya kewajiban bagi kita seorang muslim, seorang mukmin adalah berusaha bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terlebih saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali masih memberikan kesempatan kepada kita, kembali masih memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk kita bertemu di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masuk pada
beribadah sebagaimana biasanya, masjid-masjid kembali dipenuhi, masjid-masjid kembali ramai dengan aktivitas ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan Ramadan ini, maka kita kembali untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat dari kitabullah, hadis-hadis Nabi SAW, yang semoga dengannya menjadikan kita bersemangat kembali, menjadikan semangat kita kembali lagi muncul setelah sebelumnya kita lama untuk libur dalam kajian-kajian atau kajian-kajian kita berhenti. Maka dengan kita memulai kembali ini melalui streaming, melalui media yang ada, Ungaran Mengaji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kru-kru dari Ungaran Mengaji. Maka insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan dari memberi makan. Sebagaimana kita ketahui saudaraku yang dirahmati Allah, begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Alhamdulillah, setiap harinya, pada pagi harinya, sore harinya, kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan diberikan makanan-makanan yang lezat sehingga kita bisa memenuhi perut kita, sehingga kita tidak merasakan lapar yang sangat, yang kemudian menjadikan badan kita kemudian lemas atau kita terhalang dari aktivitas-aktivitas yang lainnya. Akan tapi ternyata saudaraku yang dirahmati Allah, di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin atau orang-orang yang kekurangan harta, mereka sampai kelaparan. Bahkan sebagian di antara mereka kebingungan untuk mengetahui apakah yang harus dia makan pada pagi hari ini, apa yang harus dia makan pada siang hari ini, pada malam harinya. Terlebih sebagaimana kita ketahui dampak yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh kita semua ketika terjadi wabah seperti ini. Maka di antara mereka ada yang kehilangan pekerjaannya, di antara mereka ada yang semakin sempit dari usaha yang biasa mereka geluti, ada di antara mereka yang bahkan untuk makan di hari esoknya mereka kebingungan. Maka tentunya harusnya sebagai seorang mukmin, jiwa kita merasa terenyuh, harusnya hati kita ikut terpanggil untuk membantu merasakan kesusahan di antara mereka. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasannya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kalbunyan, sebagaimana bangunan. Bahkan Nabi SAW mengatakan apabila anggota tubuh satu yang dengan yang lainnya mengalami rasa sakit, maka yang lainnya akan turut ikut andil untuk mengobatinya. Maka itu perumpamaan yang Nabi SAW berikan bagaimana seorang mukmin dengan satu dengan lainnya itu sebagaimana bangunan atau tubuh yang satu. Apabila bagian yang satu sakit, maka yang lainnya akan ikut untuk terenyuh, untuk mengambil andil, untuk mengobatinya. Maka selayaknya seorang mukmin, kita semua saudaraku yang dirahmati Allah, untuk berlomba-lomba terhadap amalan yang besar ini, yaitu memberi makan orang-orang yang kelaparan atau memberi makan orang-orang yang membutuhkan, terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka di antara keutamaan atau di antara hal-hal yang menjadikan kita semakin bersemangat untuk menyisihkan harta yang kita miliki atau untuk menyisihkan sebagian makanan yang kita punya, yang kita simpan, bahkan mungkin berlebihan di dalam kulkas kita, untuk kita sisihkan kepada saudara kita yang mereka membutuhkan. Di antaranya bahwasanya sifat seseorang yang suka memberi makan ini merupakan sifat min sifati ibadillahil abrar, termasuk sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik atau hamba-hamba yang mukmin yang terpilih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Insan di ayat yang ke-6 hingga 9, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang orang-orang yang baik,
orang-orang yang beriman mereka kelak dimasukkan dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Innal abrar, sungguhnya orang-orang yang baik, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, mereka dalam surga mereka minum dalam gelas-gelas yang di dalamnya terdapat air kafur, air yang bersumber dari air surga. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yang mana air ini dari mata air yang berasal dari surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan air itu memancarkan dengan air yang deras. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu adalah orang-orang, siapakah mereka? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri minum dalam surga, yang mana Allah sifati mereka minum dengan gelas-gelas yang diisi dengan air-air yang segar dari surga, yaitu sifat mereka yang pertama, yufuna bin nadri, mereka adalah orang-orang yang menepati nadar mereka, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka adalah orang-orang yang takut akan suatu hari yang mana keburukannya merata, suatu hari yang mana kebinasaan merata di mana-mana. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan sifat yang kedua, yang ini yang kita bahas pada sore hari ini, selain mereka adalah orang-orang yang menepati nadar-nadar mereka. Mereka adalah orang-orang yang takut akan terjadinya hari di mana keburukan merata. Maka sifat mereka yang kedua adalah, saudaraku yang dirahmati Allah, wa yut'imuna at-ta'am, mereka itu adalah orang-orang yang suka memberikan makan, ala hubbih, atas makanan yang mereka cintai. Jadi mereka tidaklah makan dari makanan yang, tidaklah mereka memberikan makanan kecuali mereka memberikan makanan yang dia cintai, bukan makanan yang sisa, bukan makanan yang tidak layak pakai, tidak layak dimakan, atau makanan yang sudah menjadi sisa dari makanan kita kemudian baru diberikan. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sifat dari hamba ini yaitu mereka memberikan makanan atas makanan yang dia cintai. Kepada siapa? Miskinan wa yatima wa asira, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim, dan kepada orang-orang yang tertawan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada orang yatim, kepada orang-orang yang tertawan, kepada saudara kaum muslimin yang dalam kesusahan atau mereka dalam kondisi rizki yang sempit, maka ini merupakan sifat dari sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka masuk dalam surga. Mereka senantiasa memberikan makanan bahkan dari apa yang dia cintai. Maka kita kembali melihat kepada diri kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Ketika kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, ketika kita memberikan makanan kepada saudara kita, sudahkah itu makanan yang memang layak, atau bahkan kita memberikan dari sisa makanan yang mungkin sudah kita tidak mau memakannya, atau bahkan kita memberikan dari makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi mereka. Maka ternyata sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka memberikan makanan atas makanan yang mereka cintai. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sifat mereka yang ketiga, mereka setelah melakukan amalan tersebut, memberikan makanan, maka apa yang mereka katakan? Innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian, memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kami memberi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, dan kami telah memberi itu atas dasar karena kami ingin untuk diberikan balasan, atau karena kami ingin untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Ini menunjukkan bagaimana amalan ikhlas yang mereka lakukan. Mereka menebarkan rizkinya, menebarkan hartanya, membagikan makanan yang mereka beri
bukan karena agar dia disanjung sebagai orang yang dermawan, bukan karena disanjung untuk dia dikatakan sebagai orang yang baik, akan tapi sebagaimana yang mereka katakan, innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya aku memberi makanan kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa taala semata. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun rasa terima kasih dari kalian. Ya. Maka ini diantara dari sifat orang-orang yang baik yang mereka menghuni surga. Maka mereka suka memberikan makanan, mereka suka memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa huwa min sifati ashabil yamin, dan di antara lainnya ternyata amalan memberikan makanan, membantu orang lain dengan meringankan kebutuhan pokoknya, ini merupakan di antara sifat dari golongan sebelah kanan atau sifat dari orang-orang yang termasuk penduduk surga. Sebagaimana kita ketahui dia yaumul qiyamah kelak, maka Allah bagi manusia kelak menjadi ashabul yamin wa ashabul shimal. Ada orang-orang yang masuk dalam golongan kanan dan di antara mereka ada yang masuk dalam golongan kiri. Maka suka memberi makanan, ini merupakan sifat dari ashabul yamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Balad misalnya. Ketika ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa itu hari yang berat dan apa yang bisa menjadikan seseorang terbebas darinya. Maka di ayat ke-14 hingga 18 Allah katakan, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, yaitu atau dia memberikan makanan pada hari di mana kelaparan itu merata, pada hari di mana orang-orang banyak merasakan kelaparan. Sebagaimana kita ketahui saat ini, saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, qadarullah wa ma syaa fa'al, di antara kaum muslimin dikarenakan dampak dari wabah ini, betapa banyak di antara mereka yang bingung, bahkan tidak mengetahui makanan apa yang akan dia makan ketika berbuka nanti, atau makanan apa yang akan dia gunakan untuk santap sahur. Maka di antara sifat dari orang-orang yang mereka termasuk ashabul yamin, yaitu mereka memberikan makan pada hari di mana kelaparan merata. Terkhususnya ayat ini adalah ketika di yaumul qiyamah kelak. Yatiman dza maqrabah, mereka memberikan kepada anak yatim yang memiliki kedekatan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau seorang miskin yang benar-benar fakir, yang mereka benar-benar tidak memiliki harta, mereka benar-benar dalam kondisi yang sempit. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah mereka memberikan makan kepada anak yatim dan orang miskin, maka orang-orang yang beriman di antara mereka saling menasihati di atas kesabaran, dan mereka saling menasihati di atas kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang memiliki sifat itu, memberi makan, kemudian mereka saling menasihati di atas kesabaran, mereka saling menasihati untuk saling berkasih sayang. Maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah orang-orang yang termasuk golongan dari kelompok kanan, yaitu orang-orang yang mendapatkan keberuntungan kelak di yaumul qiyamah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, betapa besar keutamaan bagi orang yang dia ringan untuk memberi buka, mereka ringan untuk memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terlebih saudaraku yang dirahmati Allah, kesempatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, yaitu di bulan Ramadan ini. Bagaimana pahala yang begitu melipat Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang melakukan kebaikan. Atau di antara keutamaan yang lain yang disebutkan di sini, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamanya adalah
min asbabil fawzi bil jannah wa dukhuliha wan najati minan nar. Di antara keutamaan seorang yang memberikan makanan, yaitu menjadi sebab penolong seseorang untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika pernah ditanya oleh seseorang, maka kemudian tentang apakah amalan yang menjadikan seseorang masuk dalam surga, maka Rasulullah SAW menjawab, at'imut ta'am, engkau memberi makan orang-orang yang lapar, engkau memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, wasilul arham, dan engkau menyambung tali persaudaraan, engkau menghubungi kerabat yang lama telah terputus, engkau menghubungi saudara-saudaramu yang lama atau memutuskan hubungan kerabatnya kepada dirimu, maka itu merupakan di antara amalan-amalan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu bil lail wan nasun niyah. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang melakukan salat malam, dan salat malam di ketika manusia dalam keadaan tertidur. Tadkhulul jannah bisalam. Maka ketika hal itu dilakukan, yaitu at'imut ta'am, memberikan makan, wasilul arham, menyambung tali persaudaraan, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan melakukan salat malam ketika manusia tertidur, tadkhulul jannah bisalam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa mengumpulkan tiga hal ini, maka dia masuk dalam surga bisalam, dengan keadaan yang selamat. Maka ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bisa kita kerjakan bahkan di kesempatan waktu yang mulia ini di bulan Ramadan, maka tentunya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan lebih berlipat-lipat dibanding bulan-bulan yang lainnya. Yaitu tiga amalan yang di bulan Ramadan ini bisa kita kerjakan, bahkan kaum muslimin berbondong-bondong di antara mereka untuk melakukannya, yaitu memberikan makan, menyambung tali persaudaraan, melakukan salat malam ketika manusia tertidur, ketika mereka terlelap, maka di malam hari di bulan Ramadan, malam-malam yang mulia, maka mereka melakukan salat malam sedangkan manusia tertidur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Ya. Dan di antara yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tadi sudah kita sebutkan dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat dalam surat Al-Balad dan surat Al-Insan. Maka kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang mudahnya seseorang masuk dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka di antara yang lainnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang menunjukkan bahwasannya seseorang yang mereka memberikan makan meskipun sedikit, bukanlah makanan yang banyak bentuknya, bukanlah makanan yang mahal, akan tapi diberikan dengan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga dirinya dari api neraka. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar. Berhati-hatilah kalian dari neraka. Takutlah kalian dari neraka. Carilah kalian perlindungan dari api neraka walau bisyikki tamrah, meskipun dengan secuil kurma. Meskipun dengan sebutir kurma, bahkan separuh dari kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya seseorang memiliki satu kurma dan ternyata ada saudaranya yang dia juga kelaparan barangkali di antara mereka, maka kemudian dia memotongnya menjadi dua, satu butir tersebut, maka hal tersebut bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Maka ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas kepada manusia, kepada kaum muslimin. Amalan yang kecil, amalan yang mungkin dianggap sepele di mata manusia, akan tapi ternyata dengannya bisa menjadikan diri orang tersebut diselamatkan dari api neraka. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, maka ketika kita hadis Nabi SAW ini, karena Nabi SAW mengatakan meskipun dengan separuh kurma, yang saya yakin
insya Allah kaum muslimin pasti bisa dalam keadaan apapun, meskipun dengan seteguk air, maka mereka bisa berbagi dengan saudara yang membutuhkannya. Maka hal itu akan menyelamatkan dirinya atau menjaga dirinya dari api neraka. Dan di antara hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang keutamaan seseorang yang beri makan, yaitu memberi makan ini merupakan di antara dari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min ahabbil a'mali ilallah, termasuk di antara dari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah sururun tadkhuluhu 'alal muslim. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Saudara yang dirahmati Allah, seseorang memberikan rasa bahagia kepada saudaranya, bisa menyenangkan hati seorang muslim, ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW katakan min ahabbil a'mal, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tadkhulu fi qalbi, sururun tadkhulu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim. Maka ini banyak cara, banyak aktivitas, banyak kegiatan atau hal-hal yang kita bisa berikan kepada seorang muslim yang menjadikan mereka bahagia. Maka ketika seseorang menyapa saudaranya, maka terkadang ini bisa menjadikan hati mereka bahagia. Seseorang menanyakan kabar saudaranya, bisa menjadikan mereka bahagia. Terlebih lagi bagaimana dengan seseorang yang dalam kondisi sempit, dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan lapar, dalam keadaan anak-anaknya yang sedang menangis karena kelaparan dan kebingungan keluarganya untuk makan di kemudian hari, kemudian dia memberikan makanan, dia memberikan bantuan, maka tentunya akan menjadikan mereka semakin bahagia, menjadikan kebahagiaan yang begitu besar di hati mereka. Maka ini bisa masuk dalam situ. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au takshifu anhu kurbah." Dalam hadis yang sama, selain kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, engkau menyingkap kesusahan atau menghilangkan kesusahan dari seorang yang sedang mengalami kesusahan. Ketika seseorang mengetahui saudaranya sedang mendapatkan musibah, sedang mengalami ujian, dan kemudian dia memiliki kemampuan untuk menolongnya, baik dengan harta, baik dengan kemampuannya, fisiknya, baik dengan pikirannya, baik dengan nasihat-nasihat yang dia berikan, atau dengan bantuan-bantuan yang lainnya yang menjadikan kesusahan atau musibah yang menimpanya kemudian hilang, maka ini merupakan amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalamnya juga ketika seseorang memberikan makan, ya. Bagaimana dalam sebuah hadis, satu hadis banyak sekali yang bisa kita kaitkan kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke dalam amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yang tadi, au tadrudu anhu ju'an, atau seseorang menghilangkan rasa lapar yang menimpa orang lain. Selain kebahagiaan yang dimasukkan dalam hati seorang muslim, kemudian menyingkap, menghilangkan kesusahan bagi seseorang yang mendapatkan musibah, maka ketiga kata Nabi SAW, seseorang yang menghilangkan rasa lapar yang mengganjal kepada seorang muslim, maka ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, bukankah kita semuanya mengharapkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita semuanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita senantiasa berharap agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim tidak hanya mementingkan diri kita pribadi, tidak hanya mementingkan kondisi diri kita dan keluarga kita saja, akan tapi ketika kita mau membuka mata hati kita, ternyata betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka ternyata kelaparan. Banyak di antara mereka yang kebingungan untuk mencari makan. Banyak di antara mereka yang harus menahan rasa laparnya sampai sehari, 2 hari dan seterusnya. Maka tentunya harusnya hati kita adalah hati yang lembut,
yang dengannya kemudian kita terpanggil untuk membantu mereka dengan kemampuan yang kita miliki. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama, perkara yang lainnya, au taqdi anhu dainan, atau seseorang melunasi hutang orang lain. Maka ini diantara perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melunasi hutang yang dimiliki seseorang. Dan hadis ini cukup panjang, akan tapi potongan hadis ini, maka ini menunjukkan bahwasannya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang menghilangkan rasa lapar yang dialami seorang muslim. Dan di antara yang lainnya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibnu Adam, istad'imtuka falam tad'imuni." Wahai anak Adam, sungguhnya aku telah memberikan makan kepada dirimu, maka tidaklah engkau memberikan makan kepadaku. Maka kemudian manusia mengatakan, "Ya Rabb, wa kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin?" Wahai Rabb, bagaimana kami memberi makan kepadamu? Bagaimana kami bentuk memberikan makan kepadamu sedangkan engkau adalah zat yang tidak membutuhkan hal-hal tersebut. Engkau adalah zat yang maha sempurna. Engkau adalah zat dari pemilik alam semesta ini yang tentunya Allah Subhanahu wa taala jauh dari hal yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Qala amma alimta, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah engkau mengetahui bahwasannya hambaku meminta kepada engkau untuk diberi makan dan engkau tidak memberi makan kepadanya. Amma alimta, tidakkah engkau mengetahui annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Tidakkah engkau mengetahui sekiranya engkau memberikan makan kepada mereka, engkau hadir di sisi mereka orang-orang yang kelaparan, engkau datang kepadanya dengan memberikan bantuan makanan dan engkau berikan kepada mereka, tidakkah engkau pasti akan dapati aku ada di sisi mereka. Maka para ulama mengatakan ini yang dimaksud dengan ma'iyah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang saleh, yang mana ketika mereka lapar dan ada saudaranya yang lain datang memberikan makan kepadanya, maka mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dan pertolongannya yang maha luas kepada hamba tersebut. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, maka ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan seseorang memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terlebih saudaraku yang dirahmati Allah, pada kondisi saat ini di mana dampak dari adanya wabah ini sangatlah terasa kepada saudara-saudara kita yang mungkin mereka di hari-hari sebelum ini, di sebelum bulan ini, mereka telah memiliki kondisi yang sempit. Maka terlebih dalam masa-masa ini, maka tentunya mereka akan merasakan dampak yang luar biasa. Maka tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa berkontribusi, untuk kita bisa memberikan pertolongan kepada saudara kita, baik dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, maka kita berusaha untuk melakukannya. Dan ternyata saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pendengar, dalam Al-Quran juga terdapat ancaman, atau dalam hadis juga terdapat ancaman-ancaman bagi seseorang yang mereka mencegah untuk mereka tidak memberi makan kepada orang yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajak bicara kepada mereka, wala yanzuru ilaihim, dan tidak melihat kepada mereka, wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim,
dan bagi mereka adab yang pedih. Di antara yang disebutkan di sini adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dan dia memiliki air, akan tetapi dia mencegah air yang dia miliki, dia mencegah makanan yang dia miliki dari seorang yang membutuhkan, dari seorang musafir yang membutuhkan, maka mereka tidak memberikannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada dia, yaqulullahu lahul yauma, maka Allah berkata kepada dia di yaumul qiyamah, amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Pada hari ini, di hari kiamat ini, di yaumul qiyamah ini, maka aku mencegah keutamaanku atas dirimu karena engkau mencegah keutamaan yang kau miliki, engkau bagi kepada saudara-saudara. Bukankah ini merupakan ancaman, merupakan peringatan yang Nabi SAW sampaikan? 3 hal yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepada orang tersebut, tidak akan melihat kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka. Di antaranya seorang yang memiliki makanan akan tapi dia tidak memiliki perhatian kepada saudara-saudara yang membutuhkannya. Bahkan dia mencegah, tidak mau memberikannya. Dan di antara ancaman yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Haqqah, ya, di ayat 30 sampai ke 37. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang diambil oleh malaikat, kemudian dibelenggu tangan di atas lehernya, maka kemudian dia diikat dengan rantai yang panjang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kenapa? Sebab mereka diperlakukan oleh malaikat seperti itu. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Yang pertama sebabnya dikarenakan dia tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dia tidak mau menolong orang-orang yang miskin, bahkan dia termasuk orang yang mencegah orang-orang untuk berbuat baik dengan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini tidak ada bagi dirinya teman yang setia. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan kecuali dari nanah ketika di yaumul qiyamah. La yaquluhu illa al-khati'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang memakan nanah dalam neraka kecuali orang-orang yang melakukan dosa. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata di antara sebab seseorang dibelenggu oleh malaikat kelak di yaumul qiyamah dengan rantai yang panjang, pertama dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mau menolong, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Dan terakhir saudaraku yang dirahmati Allah, ayat yang menjadi renungan bagi kita semua yaitu dalam surat Al-Ma'un, yang tentunya kita semuanya telah menghafalnya. Di ayat ke-1 sampai ke-3 Allah Subhanahu wa taala katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kalian mengetahui siapakah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selain mereka menghardik anak-anak yatim, tidak berlaku baik kepada anak-anak yatim, maka mereka tidaklah memberikan pertolongan, mencegah untuk menolong, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, para pendengar yang dirahmati Allah, maka dimanapun kita berada, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, maka tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Akan tapi jangan sampai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
kenikmatan yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menjadikan kita menutup mata dari saudara-saudara kita yang berada di sebelah rumah kita, dari saudara-saudara kita yang kita kenal, kita ketahui mereka membutuhkan, kemudian kita diam saja, tidak memberikan bantuan. Terlebih saudaraku yang dirahmati Allah, di mana ketika di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh rahmat ini, tentunya seorang yang memberikan makanan baik untuk orang yang membutuhkan atau orang yang berpuasa, maka memiliki keutamaan yang besar yang telah kita ketahui, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Maka Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah, mungkin ini saja hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yang tentunya menjadi introspeksi bagi kita semua. Apa yang telah kita bisa lakukan untuk saudara kita? Apakah kita bisa membantu dengan harta kita, maka kita berikan. Dengan tenaga kita, maka kita berikan. Dengan nasihat kita, dengan pikiran kita, maka kita berusaha menolong mereka yang sedang dalam keadaan susah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Apabila ada kekurangan dan salah, maka tentunya datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Ali Maisar Rasyid ya, yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah, bagaimana kita ketahui besarnya keutamaan orang yang memberi makan ya, di mana orang tersebut merupakan orang-orang yang dijamin masuk surga, sifat penghuni surga. Lalu bagaimana ancamannya juga, yaitu orang-orang yang enggan memberikan makan berupa siksa di neraka yang sangat besar. Subhanallah. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, kepada pendengar yang ingin mengajukan pertanyaannya bisa langsung kirim pertanyaan ke nomor yang telah tertera di layar kaca pendengar sekalian. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari saudari kita di Riau. Masya Allah, jauh dari Riau ya sampai Ungaran. Ada pertanyaan Ustadz, jika ada orang Islam yang sudah balik, sering sedekah, menolong sesama, memberi keringanan dalam menagih hutang, menyeru berbuat kebaikan, tapi sholatnya bolong Ustaz. Jadi kadang sholat, kadang nggak sholat, jadi sholatnya bolong-bolong begitu Ustaz. Nah, pertanyaan adalah bagaimana tindakan yang bisa kita lakukan melihat orang yang seperti itu, sementara sholat itu kan wajib, tapi dia juga di sisi lain sering memberi makan orang lain, terus memberi kemudahan, membantu dalam melunasi utang, itu bagaimana Ustaz? Pertanyaan yang bagus dari saudaraku yang dirahmati Allah. Maka tentunya ketika kita melihat saudara kita yang memiliki semangat yang luar biasa dalam perkara-perkara kebaikan yang lain, dalam perkara memberikan makan, menolong orang lain, bahkan disebutkan dia memiliki semangat untuk melunasi hutang atau meringankan hutang yang dimiliki saudaranya, maka inilah perkara-perkara yang baik, yang bila dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di antara dari amalan-amalan yang baik tersebut, ada amalan-amalan yang merupakan perkara yang memang harus dikerjakan, dan ada perkara-perkara yang merupakan bagian dari sunnah. Maka sholat ini merupakan perkara yang wajib, fardu ain, yang wajib bagi setiap muslim, bahkan dikatakan dia adalah seorang muslim yang telah balik. Maka tentunya saudaraku yang dirahmati Allah, apabila kita mendapati saudara kita tersebut, maka kita berusaha menasihatinya agar dia tidak meninggalkan kebaikan-kebaikan yang keutamanya lebih besar dari apa yang telah dia kerjakan, yaitu dia mengerjakan salat, yang ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap kaum muslimin yang telah balik dan dia berakal. Maka tentunya nasihat kepada kita, nasihat untuk dia ini harus kita berikan agar amalan kebaikan yang dia lakukan ini semakin sempurna. Bahkan sholat apabila ditinggalkan ini merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar apabila pelakunya meninggalkannya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia menentangnya, maka bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Ini menunjukkan bahwasannya perkara salat bukanlah perkara yang main-main, perkara yang sepele. Maka tentunya orang-orang yang telah memiliki kebaikan dalam hatinya, sebagaimana
teman dari salah seorang saudari kita, maka dalam hatinya telah memiliki kebaikan. Maka seandainya disentuh dengan kebaikan yang lainnya, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hatinya, maka ini akan melunakkan hatinya sehingga dia semakin baik menyempurnakan kebaikannya dengan mengerjakan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan disempurnakan dengan perkara-perkara yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Abu Zur'ah. Nah, pertanyaannya adalah, adakah prioritas dalam memberikan bantuan semisal hubungan nasab atau tetangga atau selainnya Ustaz? Prioritas dalam bersedekah dan yang lainnya itu Ustaz. Apakah ada prioritasnya Ustaz? Ya. Dalam memberikan bantuan, baik itu berupa makanan atau harta atau perkara-perkara yang lainnya, maka di antara yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperhatikan orang yang paling dekat di antara kita. Maka seandainya ada sekian banyak orang-orang yang membutuhkan, maka kita cari yang paling dekat hubungannya dengan kita. Seandainya dia termasuk di antara mereka. Karena orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, hubungan tali persaudaraan dengan kita, tentunya lebih berhak untuk kita lakukan baik, untuk kita perlakukan baik, yaitu dengan memberikan bantuan kepadanya. Maka itulah yang diajarkan atau tuntunan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya apabila kita memiliki kerabat yang lebih membutuhkan atau kerabat dekat yang dia membutuhkan sebagaimana orang-orang di luar kerabat kita, maka kita dahulukan hubungan kerabat untuk kita memberikan kebaikan kepada mereka. Wallahu taala. Insyaallah. Berarti kerabat itu lebih prioritas ya Ustaz? Iya. Oh, Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Ustaz, masuk, ya ini pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya kalau pas kita itu sedekah makanan Ustaz? Kita sedekah makanan dengan niat sedekah tapi sekaligus memperkenalkan produksi. Jadi kita punya produk Ustaz, makanan, terus kita sengaja bersedekah dan kita niatkan memang untuk bersedekah, tapi juga kita niatkan lain buat kayak promosi produk kita gitu. Bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Allah taala alam. Tentunya ketika kita memberikan makanan, hendaknya kita berhati-hati menjaga keikhlasan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Insan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat dari penduduk surga, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya aku memberi makanan kepada kalian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Maka kami tidaklah mengharapkan kepada kalian balasan. Maka balasannya sifatnya luas, baik berupa jasa atau timbal balik dan lain sebagainya. Wala syukura, dan aku telah memberikan kepada kalian untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Maka ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya bagaimana ketika kita memberikan bantuan kepada saudara kita, baik berupa makanan atau bantuan-bantuan yang lainnya, maka kita tetap berusaha menjaga keikhlasan kita. Maka wallahu taala alam, nasihat kita atau nasihat saya pribadi bagi kita semuanya adalah kita tetap berusaha menjaga keikhlasan kepada kita semua, keikhlasan dari amalan kita ketika kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Wallahu taala alam. Insyaallah. Lanjut kepada pertanyaan yang terakhir Ustaz. Insyaallah ini adalah pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaan agak menyimpang Ustaz. Tapi ya, ini ada pertanyaan masuk, yakni Assalamualaikum Ustaz. Maaf apabila keluar dari konteks. Yang ingin saya tanyakan yaitu, apakah boleh kita meniatkan pahala membaca Al-Quran untuk kedua orang tua kita seperti berwakaf atau berinfak? Jazakallahu khairan Ustaz. Allah taala alam. Ini mungkin lebih tepatnya nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lebih alim terkait hal ini. Sebatas pengetahuan saya, maka yang seperti ini dibolehkan. Allah taala alam. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah usai pada hari ini, di hari pertama kita dalam program Umar
Ungaran mengaji di bulan Ramadan yang dibersamai oleh Ustadz Ali Moyas Rosid Hafizahullah Ta'ala. Kami ucapkan jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya dan materinya yang telah diberikan kepada kita semua, dan kita berharap semoga kita semua dapat mengambil banyak manfaat, banyak faidah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz, dan semoga kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan yang masih panjang ini insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang bersemangat dan mudah dalam memberi dan memudahkan bantuan kepada sesama. Baik, itu saja dan singkat pertemuan kita pada hari ini. Kami cukupkan sekian. Jazakumullahu khairan kepada pendengar yang telah menyimak kajian ilmu pada sore hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.